Oke, hari ini kita akan membahas tentang hak dalam harta. Boleh disiapkan buku catatannya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dalam harta. Tujuannya apa? Untuk standar kompetensi yang akan dicapai yaitu antum, kakak-kakak semua dapat melakukan ibadah yang benar ya. Tujuannya apa? Kita belajar hak dalam harta ini. Yang pertama, agar kakak-kakak tahu apa itu tentang membayar zakat. Kemudian yang kedua, mengetahui kewajiban dalam hartanya. Kemudian yang ketiga, terbiasa berinfak. Jadi dalam peta konsep dalam hak dalam harta ini ada dua ya Kak ya. Yang pertama tentang zakat fitrah, yang kedua tentang infak ya. Kelihatan ya. Oke, jadi kita masuk pembahasan yang pertama. Nah, coba Ibu tanya dulu. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang harta karun? Pernah nggak? Coba diaktifkan speakernya, kemudian disampaikan. Sejauh apa antum ketahui tentang kisah harta karun? Coba Zahwa, Ibu mau dengar suara Zahwa nih? Zahwa Qurratain tentang harta karun. Kira-kira harta karun itu apa ya? Benda itu teman baca nggak biasanya. Oke, kemudian coba kan Zaila apa? Banyak sekali emas-emasnya gitu. Ada emas-emasnya ya. Kalau kan Zaila apa? Harta karun kok bisa ada penyebutan harta karun tuh asal muasalnya dari apa? Kalau tidak salah sih apa ya? Ayo. Korun. Gak apa-apa disampaikan lagi. Ada di apa namanya? Nah, buku tentang kisah nabi-nabi gitu. Nah, betul sekali. Jadi harta karun ini, adanya harta karun ini karena ada cerita daripada zaman Rasulullah, itu ada namanya korun. Jadi korun itu adalah seorang yang dulunya miskin, tiba-tiba ia kaya. Namun ketika dia kaya, dia lupa akan sesuatu yang sudah pernah dia dapatkan. Nah, korun ini adalah anak paman dari Nabi Musa alaihissalam. Karena dia sombong dengan kekayaannya, kemudian tidak mau bersedekah, maka Allah memberikan azab kepada si korun ini. Dengan cara apa Allah memberikan azabnya? Nah, segala harta yang ia miliki, rumah, kemudian berlian, emas, mutiara, kemudian semua yang ia miliki, Allah benamkan semuanya ke dalam bumi. Makanya kita di zaman sekarang ini terkenal dengan ada harta karun, ada harta karun. Nah, dari situ filosofi datangnya kata-kata tentang harta karun dari kisah korun ya nak ya. Jadi ketika Allah sudah memberikan azab kepada korun ini, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Maka ketika ditemukan sebuah harta di dalam tanah, disebutlah dengan harta korun ya. Kita lanjut lagi. Itu tadi tentang kisah korun. Kemudian kita masuk bab yang pertama tentang zakat fitrah. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak? Yang pertama kita bahas tentang pengertian zakat secara umum, pengertian zakat fitrah, tata cara membayar zakat fitrah, kemudian sasaran zakat. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira zakat fitrah itu apa dan spesifikasinya apa? Oke, coba Ibu tanya lagi. Siapa ya? Syahira deh. Syahira, setahu Syahira, zakat fitrah itu apa ya? Syahira ada di tempat? Syahira. Bentar Bu, nge-lag Bu. Oh nge-lag, ya nggak apa-apa Kak. Ibu izin ini ya. Pertanyaan Ibu apa tadi Bu? Tentang zakat fitrah, setahu Syahira nih, zakat fitrah apa? Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarin 1 kali setahun. Oke, saat? Bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Oke, 100 ya. Jadi zakat fitrah itu ya, zakat yang kita keluarkan 1 tahun sekali pada saat mau mendekati Lebaran ya. Kita masuk ke poin yang pertama. Syukran Kak Syakira.
Yang pertama, pengertian zakat secara umum itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi zakat itu adalah kewajiban terhadap harta yang memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, kemudian dan waktu tertentu. Jadi zakat ini punya sifat yang khas, yang berbeda dengan infak atau sedekah. Seperti yang dikatakan Kak Syahira tadi, hanya dibayarkan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri, ya. Di sini disampaikan pada Quran surah At-Taubah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, anu zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, ya. Jadi zakat ini sudah disampaikan dalam Al-Quran tentang bahwasanya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin dan lain-lain, ya. Zakat juga ada di rukun Islam atau rukun iman. Rukun Islam. Ya, rukun Islam, ya. Nah, itu pengertian zakat secara umum. Kemudian kita masuk pengertian zakat fitrah. Nah, jadi zakat itu pengertiannya adalah harus dikeluarkan bagi seorang muslim yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Seperti nanti akan kita bahas, mampu itu dalam artian apa? Mampu itu dia punya rezeki yang berlebih, kemudian dia juga dapat memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain. Bahkan pokoknya zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap muslimah, baik itu yang masih bayi, kemudian baik itu remaja, dewasa maupun orang tua, ya. Nah, kemudian kita masuk lagi bagaimana ya tata cara membayar zakat fitrah. Boleh kakak-kakak tulis nanti kesimpulannya, tidak perlu ditulis semuanya. Jadi tata cara dalam membayar zakat fitrah itu, nah di sini sudah dituliskan, dikeluarkan sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras. Nah, kalau zaman Rasulullah itu bisa juga dengan gandum, kurma, sagu dan sebagainya yang disesuaikan atau yang dikonsumsi sehari-hari, ya. Kemudian dasar dikeluarkannya 2,5 kg beras atau sebesar 1 sa ini itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad Bukhari, ya Kak, ya, yaitu yang Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa kurma atau 1 sa gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Nah, kemudian di mana kita menyalurkan zakat kita ini, itu bisa melalui lembaga amil zakat, atau biasanya di masjid-masjid itu kan biasanya ada penerima zakat, ya, pemuzaki. Nah, di sini juga dikatakan pada hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Nah, makanya ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, kemudian masuk di 15 terakhir bulan Ramadan, kita bisa langsung menunaikan zakat. Ibu Rahma pernah pengalaman di daerah lingkungan ibu, itu ada ba'da sholat Idul Fitri, ada seorang ibu-ibu yang belum bayar zakat, kemudian dia sambil menangis kepada pengurus masjidnya, bagaimana ini solusinya Ustadz? Ana belum bayar zakat. Nah, bahwasanya dikatakan hadis riwayat Abu Daud ini, apabila sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, dia baru membayar zakat fitrahnya, maka itu tidak dianggap zakat, itu hanya dianggap sebagai sedekah. Nah, itulah kita harus hati-hati, jangan sampai kita terlewat dalam membayar zakat fitrah, karena sia-sia saja puasa Ramadan kita kalau kita tidak membayar zakat, ya. Kemudian kita masuk lagi ke poin berikutnya, yaitu poin yang keempat. Nah, yaitu tentang sasaran zakat. Nah, kira-kira sebelum Ibu sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, coba Ibu tanya yang nggak ngaktifin kamera nih, Kak Haura nih, boleh diaktifkan kameranya. Kira-kira menurut Kak Haura nih, 8 golongan zakat yang dia menerima zakat itu siapa saja? Kan ini ada 8 nih, sebutkan yang kakak ketahui. Fakir miskin. Terus?
Apalagi? Amil. Amil apa? Amil za? Ada lagi? Mu'alaf ya. Terus nggak apa? Lanjutkan. Apalagi yang kakak Haura ketahui? Rikop. Apa? Rikop. Apalagi? Darim. Coba ibu tanya Kak Dinda nih, Kak Dinda baru gabung nih. Apalagi Kak Dinda selain yang sudah disebutkan oleh ibu lanjutkan. Jadi ada 8 nih yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Yang dikatakan fakir itu apa? Yaitu orang yang tidak punya harta atau hasil pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya. Jadi orang tersebut tidak punya harta untuk makan sehari-hari sulit ya. Itu namanya fakir. Itu adalah seseorang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua ada miskin. Miskin itu seperti apa orang yang dikatakan miskin? Apakah yang tidak punya uang saja? Apakah yang tidak punya rumah saja? Jadi miskin itu adalah orang yang mempunyai harta, kemudian punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya. Contoh misalnya dalam satu keluarga, ada seorang kepala rumah tangga, punya istri, punya 4 anak, sudah bekerja. Namun, si kepala rumah tangga ini, karena kerjanya itu hanya sebagai buruh harian, hanya misalnya bisa sehari diberikan gaji 15.000 atau 20.000. Nah, itu tidak cukup untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi keempat anaknya. Maka itulah orang yang disebut miskin dan berhak menerima zakat. Kemudian benar yang dikatakan oleh Kak Haura tadi, amil zakat. Nah, amil zakat itu apa? Amil zakat adalah orang yang mengurus zakat kita. Contohnya misalnya di masjid antum nih, ada ustadznya yang mengurus zakat. Nah, itu yang berhak juga menerima zakat. Kemudian ada mu'alaf. Mu'alaf ini apa, Nak? Orang yang masuk Islam. Iya, orang yang kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya ya. Jadi ibarat mu'alaf ini seperti bayi yang baru dilahirkan ya. Jadi mu'alaf itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Dia belajar Islam dari nol. Berbeda sama kita. Kita sudah dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Itulah yang patut kita syukuri. Karena bisa jadi kalau kita tidak dilahirkan dari keluarga yang muslim, kita tidak tahu nih agama kita sekarang apa, kemudian kita memeluk Tuhan yang mana ya. Jadi itu jangan lupa untuk kakak-kakak selalu syukuri. Nah, jadi mu'alaf ini termasuk orang-orang yang diberikan zakat karena dianggap lemah, imannya masih lemah ya. Jadi kelompok dari mu'alaf ini ada juga yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang-orang yang diberi zakat agar memeluk Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang diberi zakat dengan harapan agar keistimewaannya makin baik dan hatinya makin mantap memeluk agama Islam. Kemudian ada lagi yang ketiga, orang yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam. Itu kalau dari mu'alaf. Kemudian yang kelima, rikop, tadi juga dikatakan sama Kak Haura. Rikop itu apa? Rikop itu artinya adalah budak yang ingin membebaskan diri dan telah dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu, dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Nah, jadi ini juga berhak menerima zakat ya Kak ya, tentang budak yang membebaskan diri dari tuannya. Kemudian ada yang keenam, ghorimin. Ghorimin itu dalam artian orang yang punya hutang, yaitu orang yang menanggung hutang, kemudian dia tidak sanggup bayar hutangnya. Kemudian karena ini dia jatuh miskin. Jadi syarat-syaratnya apa saja ghorimin ini yang berhak menerima zakat? Yang pertama, hutang itu dia berutang tapi tidak digunakan untuk berbuat maksiat. Nah, dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, orang tersebut berutang tapi utang tersebut untuk mengerjakan ketaatan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, itu berhak juga menerima zakat. Kemudian yang ketiga, pengutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Nah, ini juga berhak menerima zakat ya. Kemudian yang keempat, utang itu telah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi. Itu juga berhak menerima zakat. Poin yang ketujuh, yaitu yang berhak menerima zakat, yaitu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ini seperti apa?
Misalnya dia selalu meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang. Kalau berperang sekarang tidak ada lagi ya Kak ya, zamannya bukan seperti zaman Nabi dulu. Kemudian dia berdakwah atau berusaha menerapkan hukum Islam. Biasanya fisabilillah ini seperti misalnya imam-imam masjid, penceramah, seperti itu ya, yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini apa? Yaitu orang yang kehabisan bekal ketika ia di dalam perjalanan meninggalkan kampung halamannya. Jadi tujuan pemberian zakat kepada Ibnu Sabil ini adalah untuk mengatasi telantarnya beliau. Jadi meskipun di kampung halamannya ia termasuk golongan mampu. Jadi ini poinnya, walaupun dia mampu tapi dia sedang dalam perjalanan, nah tetap berhak diberikan zakat ya. Nah, kemudian golongan Ibnu Sabil yang berhak diberikan zakat juga ada, sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, yang kedua, perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan itu dia tidak punya biaya, sehingga dia tidak dapat kembali ke asalnya. Jadi itu dia berhak menerima zakat. Nah, itu tadi tentang poin-poin zakat ya Kak ya. Kita sudah bahas 4 nih, mulai dari pengertiannya apa, kemudian tata cara membayar zakatnya bagaimana, kemudian sasaran zakat itu apa. Kita lanjut ke bab yang kedua atau materi yang kedua tentang infak. Nah, sebelum Ibu lanjut nih, infak itu apa menurut Kak? Siapa yang belum Ibu tanya? Kak Rani deh. Nah, apa Kak? Infak. Ya, ada. Nyumbang, Bu. Nyumbang, boleh. Nyumbang, kata Kak Rani ya. Jadi, kita masuk tentang infak. Apa yang akan dibahas? Yang pertama, pengertiannya, tujuannya, jenis-jenisnya, kemudian apa saja manfaat berinfak. Nah, kita masuk yang pertama ya. Jadi, infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata Kak Rani tadi ya, dalam KBBI itu infak artinya adalah pemberian, sumbangan, menyumbang harta dan sebagainya, selain sebagai zakat untuk dalam hal kebaikan. Nah, jadi kalau menurut istilah apa? Menurut istilah, infak itu adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam, ya. Itu tentang pengertian infak. Jadi infak itu beda sama zakat ya. Kalau zakat itu ada waktunya, tapi kalau infak itu kapan saja bisa diberikan kepada siapapun. Boleh. Kalau tadi kan zakat ada tuh 8 yang berhak menerima zakat. Tapi kalau sedekah ini tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi siapa-siapa saja yang berhak kita berikan zakat ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasul? Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Nah, jadi sedekah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah ini bukan hanya dalam bentuk uang ya Kak ya. Nah, antum misalnya ketemu batu di jalan, mengganggu lalu lintas, antum singkirkan. Nah, itu termasuk sedekah juga. Termasuk satu lagi, sedekah yang paling mudah adalah dengan cara tersenyum. Iya, tersenyum sudah masuk sedekah. Jadi banyak sekali ya. Mulai dari kita sedekah dalam bentuk uang atau materi, kita juga bisa bersedekah senyum, bisa membagikan orang lain. Nah, kita bisa dapat pahala dari situ ya. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tujuan berinfak. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, jadi di sini udah dijelaskan ya, Nak ya, tujuan berinfak. Nah, infakkanlah sebagian rezeki dari usahamu yang baik-baik. Jadi, Bu, kira-kira kalau anak punya uang, tapi uang itu hasil anak ngambil dari dompet mama tapi nggak bilang, boleh nggak Bu? Tidak boleh, itu antum mengambil jalan yang tidak baik. Maka walaupun antum sedekahkan ke orang lain, belum tentu itu bernilai pahala, karena antum mendapatkan yang jadi dari
cara yang tidak baik. Kalau antum mau berinfak dari uang mama, boleh izin dulu sama mama. Ma, ana mau minta uang sekian-sekian untuk ana misalnya infakkan ke masjid, infakkan kepada orang-orang yang antum temukan di lampu merah, boleh seperti itu ya Kak ya. Jadi hendaklah kita punya uang nih, punya uang boleh kita belanjakan. Kemudian jangan lupa kita untuk sedikit menyisihkan uang kita untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya Kak ya. Kemudian kita lanjut lagi ke poin yang ketiga, apa saja sih jenis-jenis infak? Itu yang pertama ada infak mubah, ada infak wajib, ada infak haram, dan ada infak sunnah ya. Jadi infak mubah itu apa? Tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, kemudian bercocok tanam. Itu mubah atau boleh ya Kak ya, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, kemudian ada namanya infak wajib. Jadi ini wajib dilaksanakan, kalau tidak berarti berdosa. Nah, apa itu infak wajib contohnya? Membayar mahar atau mas kawin ketika ada misalnya saudara antum, sepupunya mau nikah, nah itu harus dikasih wajib diinfakkan berupa mahar ya, karena kalau tidak diberikan maka bisa jadi pernikahan tersebut tidak sah di mata agama ya. Kemudian menafkahkan istri, kemudian menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, masa iddah. Kemudian infak haram. Nah, infak haram ternyata ada juga ya Kak ya, kalau dikerjakan berarti kita berdosa. Contohnya apa saja? Jadi infak haram ini tindakan yang mengeluarkan harta dengan tujuan diharamkan Allah. Kemudian yang kedua, infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Nah, tujuannya bukan karena Allah, untuk hal yang lain. Nah, itu juga haram. Kemudian kita masuk yang keempat, infak sunnah. Nah, infak sunnah itu apa? Berarti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Contohnya apa? Yaitu infak untuk jihad di jalan Allah dan infak kepada orang yang membutuhkan. Oke, sedikit lagi ya Kak ya. Kita sudah masuk time out-nya 8 menit lagi. Yang terakhir, manfaat berinfak. Nah, yang pertama, dapat menghapus dosa-dosa kita. Kemudian dengan berinfak ini, itu tidak akan mengurangi harta kita ya. Malah kalau kita berinfak di jalan Allah, bersedekah, maka Allah akan mengembalikan lagi dengan berkali-kali lipat yang tidak dapat kita bayangkan. Nah, seperti yang poin yang C nih, pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian terhindar dari musibah. Itu ada pada hadis riwayat Baihaqi, Rasul bersabda, bersegeralah untuk bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului bersedekah. Nah, itu tadi tentang manfaat berinfak ya Kak ya. Dapat menghapus dosa, tidak akan mengurangi harta kita. Kemudian pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, boleh dicek. Kemudian nanti insya Allah kita akan terhindar dari musibah kalau kita selalu berinfak. Oke, apalagi siapa yang sudah sering membiasakan dirinya infak setelah subuh, namanya infak subuh. Nah, itu bisa antum jadikan apa ya namanya ya, program keluarga, ngajak kakak, mengajak adik, mengajak mama atau bunda, menyediakan satu tempat khusus. Jadi ba'da sholat subuh, ayo ayah bunda kita infak subuh. Nah, boleh dalam bentuk recehan. Jadi Allah itu suka yang istimror atau berkelanjutan. Tidak suka misalnya hari ini antum sedekahnya 50.000 nih, nanti bulan depannya baru 50.000 lagi. Nah, Allah malah tidak suka yang seperti itu. Allah sukanya yang sedikit tapi terus. Nah, maksudnya gimana? Antum sedekah hari ini 2.000, masukkan ke celengan subuhnya, besok lagi 2.000, besoknya 2.000. Nah, Allah lebih suka yang sedikit tapi berkelanjutan daripada antum sedekah sekali, namun berhenti sampai di sana, dilanjutkan ke waktu yang sangat lama. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini tentang hak dalam harta. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar hak dalam harta ya. Jadi ada hak dalam harta yang harus kita tunaikan, itu seperti tadi zakat fitrah, kemudian infak. Alhamdulillah sudah ada 10 yang bergabung ya, ada 2 yang belum bergabung. Tidak apa-apa, nanti Ibu share saja video ini ke kakak-kakak yang belum bergabung. Sebelum ditutup, hal indakum soal Zahwa Kurota Ayuni yang sudah santai. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan deh? Ada 5 menit tersisa. Ibu minta menyimpulkan. Boleh baca catatannya, boleh menyampaikan apa yang sudah didapat secara lisan.
apa yang diingat hari ini. Kita udah angkat bukunya nih, angkat kitabunnya. Boleh dibacakan kesimpulan yang didapat hari ini dari apa yang Kak Syahira rangkum? Karena nyata cuma dikit, tak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, zakat, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, sama ibnu sabil. Infak adalah pemberian, menyumbangkan atau memberi sebagian dari harta. Habis itu nggak tahu lagi lanjutannya apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu share video lagi ya. Kemudian satu pertanyaan Jenis lagi. infak, Apa? Teruskan Kak Syaira. Infak wajib, infak haram, sama infak sunnah. Manfaat infak dapat menghapus dosa, tidak akan mengurangi harta, pahala akan dilipat gandakan, sama terhindar dari musibah. Oke, syukron. Nanti lanjutan yang terlewat Ibu kirimkan kembali ya linknya. Jadi itu yang sudah disampaikan sedikit oleh Kak Syaira. Masih ada 3 menit 25 detik. Kira-kira perbedaan zakat fitrah sama sedekah tadi. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Boleh diaktifkan kameranya, mikrofonnya. Tidak boleh takut salah ya. Jadi kakak-kakak udah SMP harus bisa berani memberikan pendapat, memberikan argumennya. Selagi itu tidak menyalahi aturan Islam ya. Kak Gia nih udah mengaktifkan kameranya lagi. Boleh dijawab pertanyaan Ibu yang tadi? Kalau zakat fitrah harus dikeluarkan bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan. Kalau infak membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan realisasi perintah Allah. Oke, jadi perbedaannya di mana? Ayo. Oke, jadi Ibu tambahkan ya. Perbedaannya adalah di poin waktu dan orang yang diberikan zakat atau harta ya. Kalau tadi zakat fitrah waktunya sebelum menjelang Idul Fitri, kemudian kalau misalnya sedekah waktunya kapan saja, di mana saja. Kemudian kalau untuk orang yang diberikan harta, kalau zakat fitrah itu ada 8. Nah, kalau sedekah itu diberikan kepada siapa saja. Itu dari titik perbedaannya ya, di waktu sama orang yang berhak menerima harta tersebut, baik zakat fitrah maupun sedekah. Oke, paham tuh semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya. Ibu mau foto sebagai absensi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Masih ada 1 menit 13 detik. Cukup? Boleh nanti kalau ada pertanyaan langsung japri ke Ibu atau boleh lewat chat. Alhamdulillah hari ini sudah ada 10 yang bergabung. Syukran jazakumullah kepada kakak-kakak soleha semuanya. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah. Antum semuanya dimudahkan dalam ibadahnya, dalam belajarnya ya Kak ya. Semoga kita cepat segera kembali ke sekolah, belajarnya di sekolah. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan Hayabina Nastati Bikirati Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Oke, petugas pekan depan Kanzaila sebagai MC, Lutfia sebagai tausiah ya. Seurutan absen. Oke? Semangat. Sistemnya sama kayak hari ini. Syukran semuanya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke Ibu. Siapa yang belum mengirimkan rekapitulasinya? Minggu depan. Iya, pekan depan. Minggu depan ya, Bu? Iya, sayang. Syukran.